Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 10 akan melanjutkan presentasi kami pada mata kuliah teknik kompilasi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai tabel informasi. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut mengenai tabel informasi, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Afifah Ratna Safitri. Yang selanjutnya, saya Cita Prima Apsari. Yang selanjutnya, saya Yuni Sarah. Dan satu rekan kami yaitu Vincentius Nathanael yang tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini. Untuk materi pertama, mengenai tabel informasi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tabel informasi. Ya, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi tabel informasi. Fungsi tabel informasi atau tabel simbol yaitu membantu pemeriksaan kebenaran semantik dari program sumber. Yang kedua, membantu dan mempermudah pembuatan intermediate code dan proses pembangkitan kode. Yang ketiga, yaitu untuk mencapai fungsi tersebut dilakukan dengan menambah dan mengambil atribut variabel yang dipergunakan pada program dari tabel. Atribut itu misalnya nama, tipe, ukuran, atau variabel. Yang selanjutnya, mengenai elemen dari tabel informasi. Secara umum, sebuah tabel informasi dapat memiliki elemen sebagai berikut. Yang pertama, nomor urut identifier, yang berfungsi untuk menentukan nomor urut identifier dalam tabel simbol. Nama identifier berisi nama-nama identifier atau nama variabel, nama tipe, nama konstanta, nama prosedur, nama fungsi, dan lain sebagainya yang terdapat pada program sumber. Nama-nama ini akan dijadikan referensi pada waktu analisa semantik, pembuatan intermediate code, serta pembangkitan kode. Yang ketiga yaitu tipe identifier, berisi keterangan atau informasi tipe dari record dan string maupun prosedur dan fungsi. Yang selanjutnya itu masih mengenai elemen dari tabel informasi, yaitu object time address, address yang mengacu ke alamat tertentu, dimensi dari identifier yang bersangkutan, nomor baris variabel dideklarasikan, nomor baris variabel direferensikan, dan pipe link. Ya, untuk selanjutnya mengenai implementasi tabel informasi. Implementasi tabel informasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu tabel identifier, berfungsi menampung semua identifier yang terdapat dalam program. Tabel array, berfungsi untuk menampung informasi tambahan sebuah array. Tabel blok, mencatat variabel-variabel yang ada pada blok yang sama. Tabel real, menyimpan elemen tabel bernilai real. Tabel string, untuk menyimpan informasi string. Dan yang terakhir adalah tabel display. Tabel display berfungsi untuk mencatat blok yang aktif. Yang selanjutnya penjelasan mengenai tabel identifier. Tabel identifier sendiri tadi kan berfungsi untuk mencatat semua identifier yang terdapat dalam program. Informasi yang dicatat yaitu yang pertama, nomor urut identifier dalam tabel. Yang kedua, nama identifier. Yang ketiga, jenis atau objek dari identifier yang berupa prosedur, fungsi, tipe, variabel, konstanta. Dan yang selanjutnya yaitu tipe dari identifier yang bersangkutan seperti integer, char, boolean, array, record, file, dan node type. Yang selanjutnya adalah level. Level adalah kedalaman identifier tertentu. Hal ini menyangkut letak identifier dalam program. Konsepnya sama dengan pembentukan tipe. Tree, misal
main program sama dengan level 0. Flight ini digunakan pada runtime untuk mengetahui current activation, record, dan variabel yang bisa diakses. Penjelasan lanjutan mengenai tabel identifier akan dibahas oleh rekan saya, Cita Prima. Oke, lanjutan dari penjelasan tabel identifier yaitu untuk identifier yang butuh penyimpanan dicatat pula. Yang pertama, alamat relatif atau address dari identifier untuk implementasi. Yang kedua, informasi referensi atau acuan tertentu ke alamat tabel lain yang digunakan untuk mencatat informasi-informasi yang diperlukan yang menerangkannya. Yang ketiga, link. Menghubungkan identifier ke identifier lainnya atau yang dideklarasikan pada level yang sama. Kemudian yang keempat, yaitu normal, diperlukan pada pemanggilan parameter untuk membedakan parameter by value dan reference atau berupa suatu variabel boolean. Kemudian ini adalah contoh program dari tabel identifier. Terdapat listing program sebagai berikut. Program A, var B, (2) integer, prosedur X, set chart, var C, (2) integer, begin. Tabel identifier akan mencatat semua identifier yang seperti berikut ini. A, 1, B, 2, X, 3, Z, 4, C. Kemudian tabel array. Tabel array mencatat identifier yang bertipe array. Memiliki field yaitu yang pertama nomor urut suatu array dalam tabel. Yang kedua tipe dari indeks array yang bersangkutan. Yang keempat tipe elemen array. Yang keempat referensi dari elemen array. Yang kelima indeks batas bawah array. Yang keenam indeks batas atas array. Yang ketujuh jumlah elemen array. Yang kedelapan ukuran total array atau total size atas min bawah plus 1 dikali elemen size. Yang kesembilan elemen size, yaitu ukuran tiap elemen. Yang ke-10 tabel array diacu dengan field referensi pada tabel identifier. Contoh dari implementasi tabel array adalah sebagai berikut. Tab array, (2) array, kurung siku 1, type max of record, index type, element type, (2) types, elemen ref, low, height, element size, type size, (2) integer, n, Kemudian yaitu tabel blok. Tabel blok mencatat informasi blok batas suatu blok program yang memiliki field sebagai berikut. Yang pertama, nomor urut blok. Yang kedua, batas awal blok. Yang ketiga, batas akhir blok. Yang keempat, ukuran parameter atau parameter size. Yang kelima, ukuran variabel atau variabel size. Yang keenam, class variabel. Yang ketujuh, class parameter. Untuk penjelasan tabel blok yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yuni Sarah. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan Mbak Cita, yaitu contoh dari tabel blok. Nah, contohnya itu implementasi dari tabel blok sendiri, yaitu tab blok atau tabel blok (2) array, kurung siku 1 sampai tab max of record, large var,
var size, titik 2, integer, n, titik koma. Nah, selanjutnya adalah tabel real. Tabel real mencatat nilai identifier yang bertipe real, memiliki file yaitu nomor urut elemen, nilai real suatu variabel real yang mengacu ke indeks tabel ini. Contohnya, tab real, titik 2 array, kurung siku 1 sampai tab max of real. Nah, catatannya, setiap tipe yang dimiliki oleh suatu bahasa akan memiliki tabelnya sendiri. Yang selanjutnya adalah tabel string. Tabel string mencatat nilai identifier yang bertipe string, memiliki file yaitu nomor urut elemen, karakter-karakter yang merupakan konstanta. Contohnya, tab string, titik 2 array, kurung siku 1 sampai text max of string. Dan yang terakhir adalah tabel display. Tabel display mencatat informasi blok program yang sedang aktif, memiliki file yaitu nomor urut tabel dan blok yang aktif. Pengisian tabel display dilakukan dengan konsep stack. Urutan pengaksesannya yaitu tabel display, kemudian tabel blok, kemudian yang terakhir adalah tabel simbol. Contohnya, tab display, titik 2 array, kurung siku 1 sampai tab max, tabel maksimal of integer. Nah, sekarang adalah interaksi antar tabel. Pertama kali tabel display akan menunjuk blok mana yang sedang aktif. Dari blok yang aktif ini akan diketahui identifier yang termasuk dalam blok tersebut. Untuk pertama kalinya, yang akan diacu adalah identifier yang paling akhir, kemudian identifier sebelumnya, dan seterusnya. Informasi suatu identifier ini mungkin belum lengkap. Untuk itu, dari tabel identifier ini mungkin akan dicari kelengkapan informasi dari suatu identifier ke tabel yang sesuai, atau tabel real, tabel string, atau tabel array. Selanjutnya saya kembalikan ke Afifah. Ya, berikut presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kurang lebihnya atau kesalahan dalam menyampaikan, kami dari kelompok 10 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.